Fenomena Manhattan Hinge terjadi tanggal 29 senja di angkasa Taipei yang dapat disaksikan di sekitar Zhongxiao West Road dan Emei Street di Ximending. Fenomena ini lenyap saat matahari ditelan awan 10 menit kemudian sehingga para warga kecewa. Masih banyak peluang untuk menikmati fenomena ini dari tanggal 29 April hingga 3 Mei di Zhongxiao West Road dan dari jam 5 hingga 6 sore tanggal 2 hingga 6 Mei dari Xining South Road. Karena posisi terbit dan terbenamnya matahari berbeda setiap harinya, sudut pandang juga akan berbeda. Peluang hujan di wilayah Taipei tinggi akibat pengaruh front hujan plum mulai tanggal 1 Mei sehingga peluang menikmati fenomena menjadi kecil. Warga harus menunggu hingga Jumat untuk menyaksikan di Emei Street. Walau fenomena ini merupakan proses terbenamnya mentari, menatap mentari dalam jangka waktu panjang dapat melukai penglihatan. Panas terik pada tanggal 30 menyebabkan suhu di wilayah barat mencapai 34 derajat Celcius. Biro Cuaca Pusat memperkirakan curah hujan plum bulan Mei hingga Juni berada di kisaran normal dengan suhu relatif hangat. Front hujan plum diperkirakan tiba tanggal 1 lebih awal dari tahun lalu. Curah hujan terjadi di seluruh Taiwan dan suhu akan menurun sekitar 10 derajat Celcius. 今年第一波梅雨锋面影响之下，各地天气都不稳定，预估北部、中部、南部和东北部地区会有下阵雨或雷雨的机会。 Musim hujan tiba di kawasan utara pada awal Mei dan di wilayah tengah selatan pada pertengahan dan akhir Mei. Selain mudah menimbulkan bencana, konsentrasi periode hujan dan intensitas curah hujan tinggi juga menyebabkan front hujan plum tiba lebih awal tahun ini. 如果正常的话，西南季风上来的时间到台湾的时间，平均来看大概是在5月中旬到5月下旬左右。 Karena hujan berkelanjutan biasanya turun pada musim hujan plum akibat berhentinya front, CWB akan mengadakan konferensi pers sesuai dengan pola masa taifun, di mana perakiraan kuantitatif curah hujan akan dirilis sesuai dengan kondisi. Namun karena ramalan cuaca masih memiliki keterbatasan, warga diimbau untuk terus memantau laporan cuaca dan mengantisipasi bencana. Indonesia menyelenggarakan Pilpres satu hari terbesar di dunia tanggal 17 bulan ini. Sekitar 193 juta warga yang berhak memilih menggunakan hak suara mereka untuk memilih calon presiden, anggota Kongres, dan DPR ideal mereka pada 800.000 TPS yang tersebar di seluruh negara. Walau hasil Pilpres baru akan diumumkan secara sah tanggal 22 bulan depan, proses perhitungan suara intensif beberapa hari ini telah menyebabkan petugas KPU letih tak berdaya. Bahkan muncul kabar kematian sejumlah staf akibat kelelahan. Sedikitnya 18 aparat kepolisian dan 287 dari 7 juta petugas KPU telah meninggal akibat kelelahan hingga saat ini. Kondisi lelah ini juga menyebabkan sejumlah petugas lainnya terjangkit penyakit atau meninggal karena kecelakaan. Sekitar 2.095 petugas lainnya kerja berlebihan karena harus menghitung surat suara secara manual dan faktor lingkungan kerja buruk. Mereka memang berada dalam kondisi fisik dan psikis yang cukup berat. Dan kondisi kerja yang juga tidak nyaman, biasanya dalam udara terbuka, kebelum angin, hujan, dan yang lain-lain. Imbalan sebesar 36 juta rupiah atau sekitar 78.000 dolar Taiwan akan diberikan kepada pihak keluarga korban. KPU dikritik tidak merancang bobot kerja yang sesuai bagi para petugas KPU sehingga kondisi kesehatan mereka menurun akibat kerja lembur dalam lingkungan kerja buruk. Hujan lebat menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Bencana terparah melanda Provinsi Bengkulu Barat Daya. Lebih dari 200.000 warga telah berhasil dievakuasi. Ratusan bangunan, jembatan, dan jalan raya rusak parah. Pemerintah membangun area penampungan dan dapur darurat bagi para korban. Pada hari Senin, pihak berwenang mengumumkan sedikitnya 29 korban dipastikan tewas dan puluhan lainnya hilang. Nggak sempat itu mendadak, karena posisi naik itu jam 2 malam. Jam 2 malam nggak sempat lagi menyelamatkan barang. Udah rusak semua. Selain bencana, proyek penambangan ilegal setempat mudah menimbulkan longsor sehingga memperparah kondisi bencana kali ini. Juru bicara BNPB Sutopo Purwonugroho menjelaskan bahwa pengiriman pasokan bahan bantuan terhalang karena terputusnya jalan akibat banjir dan longsor. Keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi buruk di beberapa daerah juga menyebabkan penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan.